Oke, mari kita bedah tuntas kasus ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah insiden brutal yang terjadi di Palmerah pada bulan Mei 2026 kemarin. Kasus ini tuh bukan sekedar tindak kriminal biasa ya, ini adalah contoh nyata dan jujur aja cukup bikin merinding dari masalah keamanan yang mendesak banget di kota kita. Siklus mematikan dari residivis dan narkoba. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh tanyain ke diri kalian sendiri. Seberapa aman sih jalanan kota kita ini pas malam hari? Sebagai warga biasa, kita kan sering banget ya harus pulang larut malam atau mungkin berangkat kerja subuh-subuh. Buat kita, jalanan itu ya cuma rute biasa buat pulang ke rumah aja. Tapi, buat segelintir orang di luar sana, jalanan itu ibarat tempat berburu. Nah, mari kita lihat apa yang sebenarnya ngintain kita di balik gelapnya malam. Ini ngebawa kita ke detail kejadiannya. Teror malam di Palmerah. Bayangin, Senin dini hari 4 Mei 2026. Tepatnya jam 2 lewat 25 menit, Jalan Arjuna Selatan yang harusnya tenang, tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk. Kalau dipikir-pikir, ini tuh ironis banget. Kalian lihat betapa kontrasnya situasi saat itu. Di satu sisi, ada seorang warga biasa yang lagi naik motor. Niatnya super sederhana dan murni, dia cuma mau pulang sehabis jenguk ibunya. Tapi di sisi lain, ada sekelompok orang yang niatnya benar-benar jahat. Mereka lagi keliling naik motor, emang sengaja dan aktif nyari mangsa di tempat yang sepi. Dan di titik inilah, dua dunia yang sangat berbeda ini bertabrakan secara tragis. Nah, yang paling narik perhatian dari kacamata kriminologi adalah modus operandi mereka. Ini benar-benar terorganisir kayak predator. Pertama, mereka sengaja milih lokasi yang sepi dan ngincer korban yang lagi berkendara sendirian. Kedua, tanpa aba-aba, korban tiba-tiba langsung dipepet sama dua motor sekaligus. Dan yang ketiga, ini yang paling parah. Mereka langsung ngeluarin senjata tajam dan ngebacok tangan kanan korban. Korban sampai nggak bisa ngelawan, jatuh ke selokan, dan begitu dia nggak berdaya, barang-barangnya langsung dirampas abis. Untungnya, polisi gerak cepat nih. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 7 Mei di Tambora, mereka berhasil nangkap salah satu tersangka utama. Pria berumur 26 tahun bernama Taufik alias Gembel. Mari kita bedah rekam jejak sang residivis ini. Coba kita perhatiin gimana pola kriminalitas ini kebentuk, karena ini ngebuktiin ada sistem yang gagal di sini. Di tahun 2019, dia pertama kali ketangkap kasus pencurian dengan kekerasan. Terus dia mulangin lagi di tahun 2020. Di 2024, dia beraksi lagi dan akhirnya divonis penjara 1 tahun. Tapi ya gitu, dari sudut pandang kriminologi, hukuman singkat tanpa ngeberesin akar masalahnya itu terbukti nggak efektif sama sekali. Buktinya, di 2026, baru juga beberapa bulan ngehirup udara bebas, dia udah balik lagi ke jalanan bawa senjata tajam buat ngelakuin kejahatan yang sama persis. Terus, kenapa sih dia nggak pernah kapok? Nah, untuk jawab itu, kita masuk ke akar masalah sistemiknya, lingkaran setan narkoba. Jadi poin krusialnya ada di sini teman-teman. Dari temuan polisi, kekerasan jalanan ekstrem ini tuh nggak berdiri sendiri. Bahan bakar utamanya ya narkoba. Secara kriminologis, ini adalah perputaran ekonomi bawah tanah yang mematikan. Si tersangka ini butuh uang tunai cepat setiap harinya buat beli barang haram itu. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, Taufik ini ternyata juga beroperasi sebagai kurir narkoba. Jadi kebayangkan, ini tuh sebuah ekosistem kejahatan di mana kecanduan secara langsung dan terstruktur benar-benar jadi pemicu kekerasan di jalanan kota kita. Emang sih, Taufik sekarang udah ketangkap, terancam hukuman 12 tahun penjara, dan barang-barang korban berhasil diamankan. Tapi kenyataan di lapangan tuh jauh dari kata aman, dan ini ngebawa kita ke ancaman yang belum usai. 4. Ingat baik-baik angka ini, Taufik itu nggak beraksi sendirian pas nyerang korban di jalanan gelap waktu itu. Dia itu bagian dari komplotan sadis yang secara total isinya 4 orang pelaku, dan mereka benar-benar terkoordinasi. Dan ini ngebawa kita pada realitas yang bikin merinding. 3 orang pelaku lainnya, saat ini masih berstatus buron. Bayangin aja, 3 orang yang terbukti bawa senjata tajam, yang terbukti nggak segan-segan ngelukain korbannya, sekarang lagi bebas berkeliaran. Mereka mungkin aja lagi ngerencanain aksi selanjutnya, di jalanan yang sama yang kita atau keluarga kita lewatin setiap hari. Jadi sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Gimana kita bisa benar-benar merasa aman kalau sistem yang ada sekarang masih ngebiarin para residivis gampang banget keluar masuk penjara tanpa ada perubahan perilaku yang nyata? Kasus Palmerah ini ngebuktiin banget kalau tanpa penanganan kriminologis yang tuntas buat mutusin rantai narkoba, hukuman penjara aja nggak akan pernah cukup buat ngelindungin masyarakat. Tetaplah waspada, perhatiin terus lingkungan sekitar kalian, dan hati-hati banget kalau lagi bepergian malam. Terima kasih udah nyimak ulasan tuntas kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.